Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Kanaka Hita Solvera. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Johnson Nasrial, Senior Vice President Research Kanaka Hita Solvera. Terima kasih Pak Johnson telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Selamat sore. Ini kita lihat IHSG kembali berada di zona hijau atau melanjutkan penguatan kita lihat hari ini ya. Anda melihat apa yang membuat atau yang mampu menopang IHSG kita melanjutkan penguatan hingga hari ini? Well, penutupannya hari ini cukup bagus ya, 5180, jadi melewati resisten pertama 5165 gitu. Jadi artinya IHSG masih berupaya menuju ke resisten berikutnya yaitu antara 5250 sampai 5300. Nah, tetapi sebelum mencapai ke arah 5250 sampai 53 ya mungkin koreksi dulu sesaat ya. Meskipun pertumbuhan GDP kita memang minus 5,2%, worse than expected daripada konsensus yaitu 4,7%, tetapi itu sepertinya juga para investor juga sudah mengekspektasikan kisarannya penurunannya sekitar di area tersebut gitu. Nah, tetapi karena juga memang di satu sisi investor asing itu masih net sell ya hampir tiap hari, bahkan sepanjang bulan pertama Agustus saja itu asing sudah keluar hampir kurang lebih sekitar 2-3 triliun. Nah, dan untuk kuartal kedua saja itu asing sudah keluar hampir kurang lebih sekitar 30-40 triliun. Jadi artinya tren outflow itu masih cukup banyak gitu ya kalau dari sisi foreign flow. Nah, tetapi hanya sektor yang satu-satunya sektor yang laporan earningnya di kuartal kedua cukup bagus itu hanya sektor consumer dan rokok itu. Sektor consumer dan juga sektor farmasi seperti ICBP, lalu juga Wismilak, lalu juga Kalbe Farma, Unilever, walaupun juga earning growth-nya juga flattish gitu ya, tetapi satu-satunya sektor yang bisa menopang IHSG menuju ke resisten 5250 sampai 53 sepertinya sektor consumer ataupun rokok gitu. Karena kalau kita lihat sektor non consumer seperti itu perbankan, apakah mining, apakah itu plantation, itu sepertinya 2 minggu 3 minggu terakhir ini kenaikannya sudah agak terbatas gitu ya, agak tertahan gitu. Justru yang kalau kita melihat kesempatan bisa menuju resisten berikutnya itu ya dari sektor consumer. Nah, itu sektor consumer tersebut yang akan bisa mengantarkan IHSG ke area resisten berikutnya 5250 sampai 53. Unfortunately itu resisten yang menurut kami juga itu yang udah top resistennya gitu ya, karena kalau melihat valuasi saat ini IHSG juga sudah hampir fully value karena memang estimasi ataupun forecast dari para analis itu untuk akhir 2020 itu IHSG memang di area 5354 closingnya di akhir 2020. Jadi artinya sebelum mengarah ke 5354 ini kita sudah hampir mendekati, itu pasti akan ada koreksi sesaat gitu ya, karena memang kita juga belum memperhitungkan earning di kuartal ketiga. Nah, sepertinya earning di kuartal ketiga itu akan minus juga, tetapi minusnya tidak akan sedalam di kuartal kedua. Tapi Anda melihatnya sentimen apa yang mungkin yang perlu dicermati agar tadi ya angka itu mampu untuk didapat, karena kita lihat trennya juga IHSG kan sekarang sudah cukup baik seperti itu. Nah, tapi sentimen-sentimen apa saja yang memang patut dicermati, karena ini juga akan berpengaruh terhadap paling tidak bagaimana investor harus menanggapi atau bertindak saat ini. Kalau kita melihat tren harga emas, lalu juga tren currency rupiah, itu justru emas menguat dan rupiah juga menguat, sementara dolar itu cenderung melemah dibandingkan dengan rupiah dan juga dibandingkan dengan emas dan juga mata uang emerging market lainnya. Jadi selama harga emas masih positif, lalu juga rupiah masih menunjukkan arah penguatan, sepertinya itu IHSG masih menuju ke arah resistennya 5250 sampai 53. Tetapi itu juga sudah hampir mendekati resisten puncaknya gitu ya di 5250 53. Jadi kalau sudah mendekati ke arah sana
52, 50, 53 memang udah saatnya untuk profit taking. Tetapi sebelum 52, 50, 53 itu bukan berarti kita tidak bisa trading. Nah, kalaupun mau trading ya masuklah di sektor-sektor consumer, rokok ataupun sektor farmasi tadi. Tetap harus lihat-lihat ya, jangan terlalu agresif juga bisa dikatakan seperti Betul. itu. Biasanya kalau mendekati resisten terakhir itu biasanya sektor consumer yang akan ditarik. Nah, di antara sektor consumer ataupun farmasi yang perlu dipertimbangkan oleh para investor seperti ICBP buy on weakness di area 10.000, Unilever di area 8.100, 8.200, lalu juga Wismilak di area 350 perak. Nah, itu ketiga emiten tersebut laporan earningnya yang earning growth-nya positif dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Itu yang perlu dipertimbangkan untuk ketika IHSG mencapai 52, 50 sampai 53 kalau kita melihat closingan hari ini yang cukup bagus di 5180. Oke, nah ini kita balik ke faktor-faktor apa saja yang mungkin yang harus dicermati juga bagi para pelaku pasar ataupun investor ini, baik dari kita lihat faktor di global maupun di domestik, apa yang memang harus diperhatikan dalam hal ini? Kalau untuk faktor global, selama bank sentral itu masih akomodatif kebijakan moneternya, itu artinya quantitative easing itu masih akan masif. Nah, artinya kalau kebijakan moneternya masih longgar, baik itu di Bank Sentral Amerika ataupun Bank Sentral Eropa, itu artinya bursa saham regional khususnya Asia termasuk Indonesia itu masih akan cenderung positif. Demikian halnya juga dengan harga-harga komoditas lainnya seperti emas dan nikel gitu. Jadi artinya selama kebijakan moneter di bank sentral dunia tersebut itu masih akomodatif, itu masih ada nafas untuk IHSG masih bisa melanjutkan ke resisten berikutnya. Tetapi kalau sudah mencapai resisten tersebut, ya memang itu akan rentan koreksi gitu, karena valuasi saham kita lebih banyak didominasi oleh faktor penurunan diskon rate dibandingkan dengan earning gitu, karena earning di kuartal kedua itu udah hancur porak-poranda gitu. Nah, itu estimasi kita di Q2 earning itu akan turun sekitar 50-55%, di Q3 itu akan turun tetapi tidak akan sedalam di Q2, artinya kemungkinan Q3 itu earningnya turun sekitar antara minus 15-15-25%. Nah, di Q4 itu kemungkinan flattish. Nah, jadi artinya full year earning growth itu untuk 2020 itu turun sekitar 17-18% yang bisa membuat IHSG itu di tutupan akhir 2020 sekitar 5.300 sampai 5.400. Jadi kita harus lihat Q2 dan Q3 pertumbuhan earningnya itu. Nah ini tadi Anda sempat mengatakan terkait dengan harga emas. Kita tahu bahwa harga emas ini terus melonjak dari kemarin-kemarin, bahkan kita lihat dari mereka menembus level tertingginya. Nah ini kalau kita lihat dari sektor dan juga emiten, ini yang paling diuntungkan nih di mana nih sebenarnya Pak Syamsul? Selama yang seperti saya bilang di awal, selama kebijakan moneter Amerika Serikat dan Eropa itu masih longgar, itu artinya suku bunga rendah itu masih akan bertahan cukup lama. Artinya sektor metal seperti emas dan nikel itu yang akan diuntungkan. Nah, untuk IHSG, sektor yang emiten yang diuntungkan adalah seperti Merdeka Copper, terus juga United Tractor, di mana United Tractor juga sudah mempunyai tambang emas sendiri di Martabe. Cuman pada saat ini baik itu MDKA ataupun United Tractor juga kenaikannya juga sudah sangat signifikan. Mungkin boleh juga dipertimbangkan untuk masuk ketika United Tractor sudah mencapai di area 20.000 sampai 21.000 atau MDKA di area 1.400 sampai 1.500. Dalam arti kata bahwa ini sebenarnya lonjakan harga emas ini tidak atau sebenarnya berpengaruh sih terhadap pergerakan atau pasar saham sendiri atau daya saing pasar saham sendiri? Akan berpengaruh karena yang jelas kan IHSG naik selama ini selama sebulan terakhir ini memang salah satunya pemicunya adalah kenaikan di sektor trade, di mana itu United Tractor listed, lalu juga di sektor mining seperti nikel seperti Inco gitu, kenaikannya juga sudah sangat signifikan. Jadi artinya dengan kebijakan moneter yang akomodatif tersebut ya artinya harga emas itu masih akan terus naik gitu ya, karena kecenderungannya selama
selama 20 tahun terakhir ketika suku bunga rendah diterapkan, baik itu di Amerika Serikat ataupun di Eropa, itu kecenderungan harga emas itu naik. Karena di satu sisi rupiah itu, dolar itu melemah. Justru ketika dolar melemah, emas itu malah justru menguat. Gitu. Biasanya seperti itu. Nah ini kita juga melihat bahwa tadi ya tren penguatan emas masih akan terus tinggi, melihat bahwa terkait dengan data rilis ekonomi di luar ataupun ekspektasi pasar dengan tingkat kita lihat pengangguran di Amerika juga, ini kan juga menjadi salah satu. Ya, itu yang juga harus dipertimbangkan. Ini juga sebenarnya baik itu Dow Jones ataupun S&P, ini juga resistennya juga udah hampir resisten topnya ya gitu ya, resisten yang terakhir gitu. Karena banyak juga pelaku retail di Amerika Serikat yang udah melakukan Chapter 11, deklarasi bankrupt gitu, seperti department store yang udah lumayan puluhan tahun terkenal seperti Nordstrom, terus Lord & Taylor, lalu juga banyak maskapai penerbangan yang akan melay-off gitu ya karyawan-karyawannya. Jadi artinya justru di kuartal ketiga itu juga masih tantangan, baik itu untuk ekonomi secara global. Nah itu artinya artinya itu baik itu Dow Jones ataupun bursa regional lainnya itu akan rentan koreksi gitu. Karena saat ini valuasi saham di seluruh global memang lebih banyak didominasi oleh faktor penurunan diskon rate. Karena dengan adanya kebijakan moneter longgar tersebut, itu yang mengakibatkan diskon rate itu turun gitu. Tetapi yang membuat valuasinya jadi semakin mahal. Tetapi di satu sisi earningnya turun gitu loh. Justru yang mencerminkan full valuation untuk saham ataupun obligasi, yaitu kita harus melihat earningnya itu naik atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya earningnya turun, meskipun diskon rate-nya juga turun, itu seharusnya valuasinya tidak seperti ini gitu. Jadi artinya bursa saham global baik itu Dow Jones termasuk IHSG itu masih rentan koreksi. Oke, gitu. baik. Nah, kita kembali lihat peluang IHSG besok, Pak Johnson. Anda melihatnya seperti apa? Apakah masih akan melanjutkan penguatannya besok atau? Kalau kita melihat closingan hari ini cukup bagus. Jadi masih bisa mencoba 5250 sampai 5300. Tetapi biasanya kalau mendekati hari Jumat itu biasanya rentan profit taking. Jadi besok akan koreksi di area antara 5150 sampai 5150 sampai 5200. Bagaimana Anda mau memberikan saham-saham yang patut untuk dikoleksi, Pak Johnson? Tetap sektor consumer, karena sektor consumer dan farmasi, karena sektor tersebut yang sebenarnya earning growth-nya itu positif. Nah, seperti ICBP itu buy on weakness di area 10.000, juga Unilever buy on weakness di area 8.100 sampai 8.150, juga Kalbe Pharma di area antara 1.575 sampai 1.590. Kita lihat tadi Kalbe Pharma menjadi salah satu saham yang banyak ditransaksikan juga hari ini ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Johnson telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, Johnson Nasrial, Senior Vice President Research Kanaka Hita Solvera.